Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini Jumat, eh, di beberapa media sosial, cetak dan online, eh, adik-adik pergerakan mahasiswa Islam Indonesia eh, baru saja atau kemarin menyelenggarakan webinar dialog tentang pilkada, khususnya di Kota Mataram, dan ya pembicaraan banyak juga menyoal tentang pilkada yang akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020 ini. Sahabat-sahabat dan teman-teman semuanya, bahwa pilkada yang berkualitas sesungguhnya adalah pilkada yang pertama itu indikatornya adalah partisipasi pemilih. Nah, bila mana partisipasi pemilih meningkat dari pilkada sebelumnya, itu adalah bukti dari kualitas pilkada yang diharapkan. Itu indikator pertama. Nah, bagaimana cara agar meningkatkan animo dan partisipasi pemilih khususnya di 7 kabupaten kota ini, ya perlu ada kerja bareng, kerja bersama seluruh stakeholder dan elemen yang ada di masyarakat. Nah, mahasiswa salah satu dari mahasiswa yang bisa diajak lah, kalau bahasa gampangnya bisa diajak sebagai elemen yang bisa memberikan edukasi kepada masyarakat pentingnya untuk memilih para pemimpin di 7 kabupaten kota dan khususnya di Kota Mataram. Yang kedua adalah, nah ini saatnya ya, yang bagi mahasiswa ini untuk mengkampanyekan politik anti politik uang atau money politik. Itu harus dikampanyekan agar para pemilih ini bukan sekedar memilih karena dibayar atau dipengaruhi oleh para calo-calo politik atau para siapa saja yang berkepentingan ingin calonnya ke depan ini bisa meraih suara terbanyak. Ini indikator yang mungkin menjadi pilar kedua yang yang sesungguhnya inti dari pemilihan para wakil daerah ini, pemilihan kepala daerah ini. Yang ketiga adalah netralitas lah. Netralitas penyelenggara ini akan diuji, bukan saja penyelenggara Bawaslu KPU, tetapi ASN juga ini akan diuji. Bagi sejauh mana netralitasnya, keberpihakan dia terhadap, sebab di 7 kabupaten kota ini ada 4 sampai 5 lah yang akan menjadi petahana di pilkada ini. Nah, sangat mungkin atau jauh dari kemungkinan mereka ini bisa menjaga netralitasnya. Tapi ada juga keinginan bahwa ASN ini bisa jadi menjadi agen elektoral ya. Agen elektoral ini ya mereka lah yang punya ketersinggungan langsung dengan masyarakat, karena mereka ini rata-rata pejabat pengambil kebijakan di masing-masing kabupaten kota. Nah, yang ketiga, yang keempat adalah kita perlu juga kualitas pilkada ini. Yang keempat yang penting karena ini menyangkut keamanannya. Keamanan itu bila mana tidak terjamin stabilitas keamanan di suatu daerah, atau lebih dominan itu akan terjadi kerawanan, maka disitulah kemungkinan yang terjadi bahwa pilkada ini bisa tidak aman atau tidak berjalan baik atau lancar. Nah, menjaga stabilitas keamanan itu nomor 4 dari sekian, dari 3, 4, 5. Yang kelima itu
adalah saya ingin katakan yang kelima itu bahwa pilkada itu penting hari ini di tengah pandemi COVID-19 ini adalah eh, elektoral literasi. Kenapa penting ada elektoral literasi? Karena masyarakat hari ini sudah bisa menyaksikan secara langsung melalui media cetak, elektronik, dan media sosial lainnya percakapan-percakapan politik, percakapan informasi-informasi yang dihadirkan oleh semua pihak termasuk penyelenggara. Nah, agar lebih berkualitas lagi, ayo kita bangun narasi-narasi yang baik melalui media sosial ini tentang pentingnya pilkada damai. Kualitas pilkada ini melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Kalau sudah pilkada berkualitas, kemungkinan besar juga akan melahirkan pemimpin yang berkualitas. Yang terakhir adalah ini yang menjadi catatan penting karena hampir para kampanye Jokowi yang diteruskan oleh para menterinya bahwa ayo kita ajak para calon bupati, wali kota ini yang punya visi yang keberpihakan terhadap COVID-19 dan memberdayakan ekonomi rakyat. Karena apa? Jangan dibayangkan bahwa COVID ini tidak berdampak terhadap kehidupan sendi-sendi kehidupan masyarakat di NTB khususnya dan di 7 kabupaten kota ini. Nah, bagaimana rakyat ini melihat jejak rekamnya para calon ini adakah mereka ini menawarkan sebuah gagasan, keinginan bahwa kelak nanti saya bila mana terpilih menjadi bupati atau wali kota, saya ingin memaksimalkan kondisi daerah ini yang terdampak COVID ini dengan keyakinan bahwa masyarakat bisa hidup tenang, bisa menjalankan aktivitas ekonomi lancar. Nah, ini harus punya ini cara-cara berpikir mereka ini di dalam visi mereka menjadi seorang pemimpin di masing-masing kabupaten kota. Terima kasih pagi hari ini adik-adik yang sudah melaksanakan dialog khususnya PMI Mataram. Ayo kawal pemilu pilkada damai. Ayo ciptakan pilkada yang berkualitas. Pemimpin hari ini lahir dari tradisi-tradisi yang mencerdaskan, pemimpin yang punya keberpihakan untuk rakyat, dan pemimpin yang kita harapkan mereka bisa membangun tatanan ekonomi yang mensejahterakan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.